orang yang beriman atau bohong imanmu. Ya, karena takut dengan masyarakat yang benci kepada pengajian, terus kamu mutus dari pengajian itu, terus tidak ngaji lagi, ikut umumnya manusia, tidak lulus ujiannya. Bahwa Allah juga mengatakan wa intu ta'aktsara man fil ardi yudilluka an sabilillah. Kalau kamu beragama kok mengikuti umumnya orang di muka bumi ini, kamu tersesat dari jalan Allah. Tidak lulus ya, tersesat. Ya. Nah, orang-orang dahulu tuh yang mengaku beriman betul-betul diuji oleh Allah. Dan ujiannya berat. Ujiannya berat. Sampai coba dibaca surat Al-Baqarah juga 214 itu. Itu orang yang menginginkan masuk surga, Allah membuat surga itu disiapkan untuk orang yang bertakwa, orang yang beriman dan bertakwa. Nah, untuk memperoleh itu harus mengalami ujian. Kalau tidak lulus ujian, jangan mengharap masuk surga. Surat Al-Baqarah, surat kedua ayat 214. Am hasibatum an tadkhulul jannata walamma ya'tikum masalul ladzina khalau min qablikum massadhumul ba'sa'u wad-dharra'u wa zulzilu hatta yaqular rasulu walladzina amanu ma'ahu mata nasrullah ala inna nasrallahi qarib. Ya, perhatikan. Apakah kamu mengira bahwa kamu akan masuk surga? Nah, itu dah. Semua orang beriman mengatakan akan masuk surga. Yang diharapkan surga. Ya dah. Allah mengatakan, apakah kamu mengira kamu akan masuk surga dengan mengatakan beriman, wis sholat, wis poso, apa masuk surga? Lihat syarat untuk masuk surga. Terus? Padahal belum datang kepadamu cobaan sebagaimana halnya orang-orang terdahulu sebelum kamu. Nah, padahal belum datang kepadamu ujian. Cobaan itu ujian. Apa kira kamu masuk surga sebelum Allah menguji kamu? Ya, seperti yang diujikan oleh Allah kepada orang-orang beriman sebelum kamu. Apa ujian yang ditimbakan pada mereka? Terus? Mereka ditimpa oleh malapetaka dan kesengsaraan serta diguncangkan dengan bermacam-macam cobaan. Sehingga berkatalah Rasul dan orang-orang yang beriman bersamanya, bilakah datangnya pertolongan Allah? Ingatlah, sesungguhnya pertolongan Allah itu amat dekat. Ya kan? Orang yang beriman dulu diuji dengan Allah bermacam-macam kesusahan, kesulitan. Ya, diguncangkan dan bermacam-macam cobaan. Ditakut-takuti, ya dah, diteror, ya, dimusuhi, dibekot itu. Sehingga menjadi orang yang beriman itu merasa berat. Sampai orang-orang yang beriman yang mengikuti Rasulullah berkata, kapan datangnya pertolongan Allah ini? Artinya mendapat ujian yang berat itu kapan datangnya pertolongan Allah? Langsung disambut oleh Allah. Ala inna nasrullahi qarib. Ketahuilah pertolongan Allah sudah dekat. Kalau kamu lulus ujian, datang pertolongan Allah. Tapi diuji dengan cobaan-cobaan, digoncangkan kamu, dibekot masyarakatmu, dikatakan kamu orang tidak umum, dikatakan orang tidak lumrah, dikatakan orang asing, dikatakan tidak bermasyarakat. Kalau gitu sudah tidak lulus, pertolongan Allah nggak datang. Jadi kalau kamu tetap bertahan, datang pertolongan Allah. Intan surullah yansurkum. Kalau kamu betul-betul menolong agama Allah, Allah pasti menolong kamu. Janji Allah itu tidak pernah leset. Nah, kalau kita mengharapkan pertolongan Allah, harus siap menolong agama Allah dulu. Untuk menolong agama Allah ini kadang-kadang mendapat cobaan dari manusia. Ya. Guncangkan, ditakut-takuti, rumahnya disegel, dipalangi, tidak bisa masuk itu ya.
Itu seperti ya sekarang yang di Kebumen itu. Dulu pernah itu di Boyolali. Ya, sekarang ditiru di Kebumen sana. Ya. Iya. Hembara. Kalau kita ya melawan mereka ora cucuk. Nek menang ya ora juara. Ya. Nek kalah. Ya, di samping itu kita berdosa sesama muslim. Kalau kita sampai berkelahi bunuh-membunuh, ya jangan sampai kita masuk neraka semua. Karena orang muslim sama orang muslim bersaudara. Ya. Kalau kamu membunuh sesama muslim, ya al-qatil wal maqtul finnar, yang membunuh dan yang dibunuh masuk neraka. Maka kita tetap sabar sampai di mana. Nah, kecuali kalau dia menganiaya dan sebagainya, kita bukan pernah sama mereka membalas penganiayaan. Ya, membalas, orang membalas itu boleh. Tidak salah, tapi biar diujo dulu. Biar mereka demo, ya, nemung demo bengak-bengok nganggo cangkeme dhewe sak kesele. Nah, cangkemmu ya, nek cangkemku lho ya. Cangkemmu wis bengok sak karepmu. Ya, pancene ngaji kita ngaji. Nah, itu. Nah, kalau kita kembali lagi pada Quran, ya, Allah mengatakan kalau orang mengajak kembali Quran pada sunnah, kok tidak suka, membenci, berusaha menghalang-halangi, kata Allah itu orang munafik. Kata Allah, bukan kata saya. Ingat kembali ya surat An-Nisa itu ayat 61 itu yang berkata Allah. Kalau orang muslim, orang mukmin, Quran dikaji itu mesti seneng. Malah ditambah, kalau mendengar ayat Quran dibaca, diterangkan zadatum imanan, tambah imannya. Tapi orang munafik yang tidak suka itu, maka tidak suka jalannya pengajian, berusaha berbagai macam cara, ya, berbagai macam cara supaya tidak berjalan pengajian itu. Ya, cara dianu ndak di demo masih nekat dipager sekarang, dipager ndak boleh masuk ke tempat pengajian. Itu padahal dulu alasannya di tempatnya sudah pindah di tempat seorang warga salah satu pengurus masih dibegitukan lagi. Berarti bukan tidak senang pada tempat itu, yang tidak disenangi ngajinya itu. Ketika tidak ngaji, tempat itu tidak dipager, bareng dipakai ngaji, dipager. Magernya pun saat pengajian berjalan. Saat durunge sing ngaji do teko dipager ben ora iso mlebu kan dia. Itu coba dibaca. Surat An-Nisa 61.